Ibu Bapak, kaum muda, para suster, para bruder, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Pax et bonum, pace bene, peace and all good. Semoga Tuhan menganugerahkan damai sejahtera kepada kita. Hari ini kita merayakan misteri iman Kristiani akan Tritunggal Maha Kudus. Ini adalah pengakuan iman akan Allah yang esa dalam 3 pribadi, Allah Bapa, Allah Putera, dan Allah Roh Kudus. Bacaan pertama tadi berisikan pernyataan Allah tentang dirinya kepada Musa di Gunung Sinai. Allah menyatakan dirinya sebagai Allah yang berbelas kasihan, pengampun, dan adil. Karena itu perikop ini penting, sebab memberitahukan kepada kita tentang karakter Allah yang mengasihi umatnya. Dan itu ditegaskan dalam ayat 6. Allah menyatakan dirinya sebagai pribadi yang memiliki kasih setia yang melimpah dan tidak mudah murka. Walaupun umat Israel tegar tengkuk dan sering memberontak, Allah memilih untuk menahan diri, tidak menghukum, dan memberikan anugerah-anugerah yang diperlukan oleh umatnya. Karena itulah Musa terharu sekali sehingga ia berlutut dan menyembah Allah. Umat beriman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kedua tadi berisikan salam perpisahan dan pesan penutup dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Rasul Paulus memberikan nasihat agar jemaat merawat keharmonisan dengan memiliki sukacita sejati di dalam Tuhan meskipun ada berbagai masalah. Jangan sampai masalah memadamkan sukacita, tetapi dengan sukacita tabah menghadapi setiap masalah. Kedua, senantiasa bersikap rendah hati, saling mendengarkan, dan menjaga kesatuan. Dan ketiga, saling memberikan salam dengan cium kudus yang lazim pada waktu itu sebagai tanda kasih persaudaraan, persahabatan, dan penerimaan tanpa syarat dalam keluarga Allah. Umat beriman yang dikasihi Tuhan, 3 ayat yang dibacakan, diwartakan dalam Injil tadi sesungguhnya menjelaskan inti dari Injil atau kabar baik tentang kasih Allah yang menyelamatkan manusia dari hukuman dosa melalui pengorbanan Yesus Kristus, dan respon setiap orang menentukan keselamatannya. Dalam ayat 16 dituturkan inisiatif kasih Allah yang disebut sebagai intisari dari seluruh Alkitab. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal untuk disalibkan. Dengan
dengan tujuan agar manusia tidak binasa karena dosa, melainkan mendapat hidup yang kekal. Ayat 17 menyebutkan tujuan Yesus datang ke dunia bukan untuk menghukum. Yohanes menegaskan ini, mengingat dari sejarah keberadaan umat manusia begitu mudah memandang Allah sebagai penghukum sejati atau Allah yang sengaja melupakan semangat adilnya, melainkan untuk menjadi jalan keselamatan. Hukuman atas dosa sudah dipikul oleh Yesus di kayu salib. Dan ayat 18 tadi menyebutkan bahwa keselamatan tersedia bagi siapa saja, tetapi itu menuntut respons berupa percaya kepada Yesus. Siapa saja yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa saja yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Maka hal keselamatan itu erat hubungannya dengan keputusan untuk percaya kepada Yesus. Jadi, keselamatan adalah anugerah murni dari Allah, dan kunci untuk menerimanya hanyalah iman percaya kepada Yesus Kristus. Ibu bapak, kaum muda, para suster, para bruder, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, penetapan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus pada hari ini telah melewati waktu yang panjang. Pada tahun 1334, Paus Yohanes ke-22 menetapkan perayaan ini untuk seluruh gereja Katolik. Dan pada tanggal 24 Juli tahun 1911, Paus Pius ke-10 menetapkan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus ini dirayakan pada hari Minggu setelah Pentakosta. Hari Raya Tritunggal Maha Kudus ini menyadarkan kita tentang inti iman Kristen, tentang Allah yang tunggal, namun berada dalam tiga pribadi yang setara dan sehakikat: Allah Bapa, Allah Putera atau Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Maka perayaan hari ini bukanlah kesempatan untuk mengolah logika matematika tentang angka 1 dan 3 menjadi 1 itu, melainkan bagaimana merenungkan kasih Allah yang maha sempurna, yang di dalam hakikatnya sendiri adalah sebuah persekutuan cinta kasih yang kekal. Hanya ada satu Allah. Umat beriman yang dikasihi Tuhan, ketiga pribadi memiliki esensi dan keilahian yang sama dan memiliki perannya masing-masing. Allah Bapa menciptakan, Allah Putera menyelamatkan, dan Allah Roh Kudus menghibur, menolong, dan
setiap orang kepada kebenaran. Kita dibaptis dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, maka kita dilahirkan menjadi anak-anak Allah. Kita ada, hidup dan beraktivitas setiap hari dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, maka kita ini menjadi pribadi yang terberkati. Perhatikan saat seorang Katolik dimakamkan, ia diberkati dengan salibnya sendiri, dengan membentuk tanda salib disertai kata-kata dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, tanda yang membuka jalan bagi yang bersangkutan memasuki keabadian. Semoga Tuhan menganugerahkan damai dan sejahtera kepada kita semua.